Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Melain dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan perpecahan Cekoslowakia. Latar belakang perpecahan Cekoslowakia. Selain memiliki paham komunis, Cekoslowakia melakukan politik tangan besi atau menggambarkan rezim kepemimpinan yang keras dan kejam. Hanya kepada pihak-pihak yang dianggap membahayakan kepentingan pemerintah, agama berada di bawah kendali pemerintah, ditambah penangkapan pihak-pihak yang dianggap anti pemerintah. Meski awalnya merupakan negara yang maju, lama-kelamaan Cekoslowakia mengalami kemunduran karena sistem ekonomi yang terpusat. Hal ini mendorong timbulnya gagasan dan tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi, salah satunya dari Alexander Dubček. Pada tahun 1968, Dubček yang pro-reformasi terpilih menjadi sekretaris tertinggi Partai Komunis. Ada beberapa kebijakan yang diberikan Dubček, salah satunya adalah melonggarkan pengawasan terhadap media. Periode reformasi ini sering disebut dengan nama Musim Semi Praha, yang berlangsung pada tanggal 5 Januari 1968 sampai 21 Agustus 1968. Hal-hal yang dilakukan oleh Dubček ternyata mengundang rasa tidak suka dari Uni Soviet karena pendukung ideologinya berkurang. Uni Soviet akhirnya menginvasi Cekoslowakia bersama beberapa negara lainnya pada tanggal 21 Agustus 1968. Pasca invasi yang dilakukan oleh Uni Soviet, pasukan Uni Soviet masih ditempatkan di Cekoslowakia. Dubček yang menjadi kepala negara tidak bebas untuk melakukan sesuatu dan akhirnya mundur pada 1969. Kepemimpinan digantikan oleh Gustav Husak yang pro-komunis. Di tahun ini juga sistem administrasi Cekoslowakia dimodifikasi menjadi sistem federal yang terdiri menjadi dua negara federal bagian, yaitu Republik Sosialis Ceko dan Republik Sosialis Slovakia. Pada 1989 terjadi demonstrasi yang disusul tekanan dari rakyat untuk melakukan reformasi politik, sadar apabila dengan melawan demonstran hanya akan menanti permasalahan yang lebih besar. Pemerintah Cekoslowakia akhirnya melunak dan mengizinkan pembentukan pemerintahan koalisi dengan kubu oposisi non-komunis. Terbentuknya pemerintahan koalisi kemudian diikuti dengan naiknya Václav Havel sebagai presiden dari Cekoslowakia. Pada bulan Desember 1989, periode dari komunis ke demokratis ini kemudian dikenal dengan nama Revolusi Blodru atau dikenal juga dengan Revolusi Velvet yang terjadi pada 17 November sampai 29 Desember 1989. Nah, pada tahun 1990, Cekoslowakia menjalani pemilu multipartai untuk pertama kalinya dan membawa Havel kembali terpilih sebagai presiden. Sistem ekonomi terpusat, ia komunis tak lagi dijalankan, dan perusahaan swasta bermunculan. Media diberi hak seluas-luasnya dalam pemberitaan. Embel-embel sosialis dalam nama negara dihilangkan. Revolusi ini ternyata menimbulkan perdebatan di dalam parlemen Ceko dan Slowakia, hingga akhirnya pada 1 Januari 1993 kedua negara memutuskan untuk pecah atau berdiri sendiri-sendiri. Di samping Revolusi Blodru, penyebab lainnya adalah perpecahan dalam anggota parlemen karena ada yang mendukung adanya desentralisasi atau pemusatan, dan ada yang tidak setuju. Akibat pusat pemerintahan yang berada di kota Praha, anggota parlemen dari wilayah Slovakia tidak setuju karena dianggap tidak adil bagi wilayahnya. Di sini saya akan menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perpisahan Cekoslowakia. Ada perbedaan kondisi masyarakat dan infrastruktur antara kedua negara. 2. Ceko menganggap Slovakia sebagai beban, sebaliknya Slovakia merasa dianaktirikan. 3.
Setelah sistem komunis tumbang, kedua negara sepakat akan lebih mudah berkembang jika keduanya menjadi negara yang terpisah. Meski Ceko dan Slovakia telah berpisah, perpecahan Cekoslowakia berlangsung dengan damai sehingga tidak ada konflik yang menyelimut. Terima kasih, sekian.